Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira. Wallahu akbar kabira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi waffaqal mu'minina li ta'atihi wa ja'ala jazaa'ahum mawfura. Wa manna 'alaihim bi fadlihi wa munnatihi وجعل جزاءهم جزاء موفورا. الله أكبر خلق الخلق وأحصاهم عددا. الله أكبر وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله أكبر خلق كل شيء بقدر. الله أكبر ملك كل شيء وقهر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبيه المصطفى ورسوله المجتبى أما بعد أيها المؤمنون الفارحون بطاعته أوصيكم بتقوى الله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, di pagi yang cerah di hari ini 1 Syawal 1442 Hijriah, hampir seluruh umat Islam di seluruh pelosok dunia hari ini melantunkan, melaungkan, menggemakan kalimat Allahu Akbar walillahil hamd, melantunkan, menggemakan kalimat takbir dan tahmid. Kalimat ini apabila kita lantunkan, kita gemakan, kita ucapkan dengan semangat iman, dengan semangat ketulusan, dengan semangat penghambaan, akan memberikan energi, akan memberikan semangat, akan memberikan motivasi, akan menyemangatkan kita kembali sebagai umat Islam, menyadarkan kita adalah hamba Allah. Yang pada pagi ini kita berkumpul dalam bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gemakan takbir, kita gemakan tahmid, Allahu Akbar untuk menyadarkan kita adalah khalifah Allah di atas muka bumi ini. Kehadiran kita umat Islam adalah khalifah Allah, penebar kebaikan, umdatul khair, penyebar kebaikan. Kita adalah penegak keadilan yang akan mewujudkan ustaziyatul alam, keadilan bagi seluruh pelosok bumi. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang berbahagia, kita berkumpul hari ini, kita gemakan takbir dan tahmid dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita yang luar biasa, yang tak terhingga. Bahkan kenikmatan yang kita rasakan di pagi hari ini adalah kenikmatan kita selesai melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kita berpuasa, kita berzikir, kita melakukan qiyamul lail, kita membaca Al-Quran, dan bahkan kita mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah dengan sempurna. Hadirin yang dirahmati Allah, hari raya
adalah ibarat halte dalam perjalanan kehidupan manusia. Atau kita bisa ibaratkan hari raya seperti sebatang pohon yang rindang, yang rimbun, di mana kita bisa beristirahat sejenak. Kita melepaskan letih dan lelah, kita melepaskan segala kepenatan, segala rasa capek. Maka berhari raya adalah fitrah dari kehidupan manusia. Maka dulu di zaman jahiliyah, orang jahiliyah saja sudah punya hari raya. Ada namanya hari raya Nairus, ada hari raya Mihrajan atau Mahrajan. Dua hari raya yang dilaksanakan oleh orang jahiliyah. Yang pertama Nairus. Nairus adalah hari raya yaitu berdasarkan awal tahun Masehi menurut pandangan kelompok itu. Awal tahun Masehi itu diadakan hari raya namanya hari raya Nairus. Kemudian hari raya Mahrajan itu 6 bulan setelah itu. Ketika Rasulullah datang, Islam datang, hari raya tidak dihilangkan, tetapi diganti dengan yang lebih baik, yang lebih penuh barakah, yang lebih bagus lagi dari itu, yaitu adanya Idul Fitri dan adanya Idul Adha. Kalau kita lihat Idul Fitri, Idul Adha ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ada momen yang hebat. Momen apa? Idul Adha, ada pelaksanaan ibadah kurban. Idul Fitri ada ibadah di bulan Ramadan. Maka ketika ini datang, maka kita disuruh berhari raya, disyariatkan. Idul Fitri, terkadang masyarakat menerjemahkan kembali menjadi suci. Terjemahan ini tidak begitu tepat secara bahasa. Karena fitri bukan fitrah. Fitrah bermakna suci. Fitri adalah aftara yuftiru, berbuka. Idul Fitri kembali tidak berpuasa, bukan kembali menjadi suci, kembali tidak berdosa seperti diterjemahkan oleh banyak orang. Ini tidak sesuai dengan tata kaidah bahasa. Fitri adalah aftara, tidak berpuasa. Di pagi hari ini kita tidak boleh lagi berpuasa. Hari ini kita hari berbahagia. Maka kebahagiaan yang muncul di pagi ini adalah fitrah. Kebahagiaan, kesenangan, rasa senang dari pagi, dari subuh tadi kita memakai pakaian, bersemangat datang ke masjid. Ini adalah fitrah, rasa bahagia yang gak bisa dibuat-buat. Bahagia itu tidak ada di rumah yang mewah. Bahagia itu tidak mesti ada di istana yang hebat. Bahagia itu juga ada di rumah gubuk derita, walaupun rumahnya sudah hampir jatuh, hampir tumbang, tetap bahagia karena bahagia ada di sini, bahagia ada di hati. Maka oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lisaim farhatan." Dalam berdasarkan riwayat Imam Muslim, orang yang berpuasa itu ada dua bahagia. Yang pertama, farhatan idza aftara, yaitu bahagia ketika dia berbuka. Wa farhatan idza laqiya rabbi, dan bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya. Ini adalah kebahagiaan ketika kita berbuka. Pertama, ketika di setiap waktu sore, di setiap hari bulan Ramadan, kita berbuka bahagia bukan karena banyaknya makanan. Kita berbahagia bukan karena hidangan yang lezat. Kita berbahagia karena memang diberikan sebuah kenikmatan oleh Allah, rasa bahagia yang sangat luar biasa. Dan hari ini ketika kita tidak lagi berpuasa, Ramadan sudah selesai, ibadah siam sudah selesai, ibadah siam di bulan Ramadan sudah selesai. Allah berikan lagi kebahagiaan kita untuk menyambut 1 Syawal. Ini adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa yang diberikan Allah, karunia. Kita bersyukur kepada Allah. Allah itu tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Kalau kita mau merenung dalam kehidupan kita, tidak henti-hentinya Allah memberikan nikmat itu kepada kita. Kita bisa makan, nikmat. Kita bisa berpakaian, nikmat. Kita bisa punya keluarga yang sehat-sehat, nikmat. Bahkan hari ini kita bisa berada di rumah Allah yang sangat indah ini, nikmat. Ada saudara kita yang mungkin harus melewati hari lebaran mereka di rumah sakit atau di tempat tugas. Nikmat Allah yang tidak putus-putus, rahmat yang tidak putus-putus, harta yang tidak putus-putus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah, ini nikmat, ini karunia.
Maka oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita pagi ini kita salat Idul Fitri. Syukur kita hari ini kita bacakan Allahu Akbar walillahil hamd. Puji kita kepada Allah. Ini keharusan. Bersyukur dalam makna taat kepada Allah. Bersyukur dalam makna melaksanakan perintah Allah. Bersyukur dalam makna menundukkan seluruh hidup kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah. Tidak ada sepenggal kegiatan yang kita lakukan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, ada orang ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak membalas dengan ketaatan. Dia menyodorkan kekufuran, dia menyodorkan kemaksiatan, dia membanggakan dirinya dengan tidak taat kepada Allah. Dia tidak tunduk kepada Allah. Dia tidak menjadikan salatnya karena Allah. Dia tidak menjadikan hidupnya dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Ada orang yang hidupnya untuk berbuat maksiat. Ada orang yang tidak sepenuhnya hidup karena Allah. Betapa banyak orang yang seperti ini hari ini. Ketika kita salat, kita lihat banyak orang yang tidak salat. Seharusnya dia bersyukur kepada Allah dengan nikmat itu. Mana nikmat yang harus kita dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Allah bertanya dalam surah Ar-Rahman, berulang-ulang kali Allah tanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Wahai jin manusia, mana nikmat Allah yang kamu dustakan? Mana yang bukan nikmat Allah di atas muka bumi ini? Tanah yang kamu pijak milik Allah, udara yang kamu hisam milik Allah, langit tempat kamu berteduh milik Allah. Bahkan tubuhmu ini, segala fisik yang kamu miliki ini, segala kegagahan ini, segala kecantikan ini, segalanya adalah milik Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Kita bersyukur kepada Allah. Tidak kita sebarkan dosa. Tapi siapa manusia tidak punya dosa? Semua kita punya dosa kepada Allah. Baik dosa yang disengaja atau tidak disengaja. Kita banyak dosa itu yang tak tersengaja. Yang kita sengaja pun sering kita lupa. Yang dosa kemarin kita udah nggak ingat lagi. Dosa minggu yang lalu kita nggak ingat lagi. Dosa bulan yang lalu kita nggak ingat lagi. Dosa tahun yang lalu yang kita belum sempat bertobat kepada Allah kita nggak ingat lagi. Bagaimana ketika dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, aku duduk. Sufyan Ats-Tsauri adalah seorang ulama besar di kalangan tabi'in. Aku duduk-duduk, aku renung-renung, aku temukan jumlah dosa yang aku lakukan ketika aku hidup. Yang aku ingat, kata Sufyan Ats-Tsauri, 27.000 dosa. Setingkat Sufyan Ats-Tsauri, setingkat kita. Tentu lebih dahsyat daripada itu. Tapi sekian banyak dosa itu, apakah Allah biarkan kita dengan dosa? Tidak. Innallaha kana bikum rahima. Allah itu sayang kepada kalian. Innallaha kana bikum rahima yuridu ayyatuba 'alaikum. Allah ingin terima taubat kita. Maka bulan Ramadan itu adalah bulan momen untuk kita bertobat. Ini kado Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dikasih kado, kita senang dikasih kado. Apalagi lebaran, dikasih hadiah, dikasih parcel sama kawan, senang. Kita apalagi dikasih sama suami, senang. Dikasih sama istri, senang. Ini dari orang yang kita cintai. Lalu kado ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tahu dengan kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan? Kita butuhkan momen pengampunan dosa. Kita tidak sanggup lagi, badan ini sudah terasa berat, jiwa ini sudah sangat berat dengan dosa kita. Maka butuh momen diampunkan dosa. Allah memberikan bulan Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan semua dosa. Tapi sayang kita tidak mau. Bahkan dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, wahai manusia, innaka ma da'awtani wa rajautani, seandainya kalian mau berdoa kepadaku, memohon kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampunkan dosamu. Ala ma
kana fika, bagaimanapun banyak dosamu, sebanyak mana dosamu, wala ubali, aku tak peduli. Ya ibna Adam, lau balaghan dhunubuka ananas samai summa astaghfartali ghafartu laka wala ubali. Wahai ibnu Adam, wahai manusia, seandainya dosamu ananas sama, penuh sampai ke batas langit, enggak ada lagi tempat di bumi ini kecuali dosa kita semuanya. Sumastaghfartani, kemudian engkau mohon ampun kepadaku, ghafartulak, aku akan ampunkan dosamu, wala ubali, aku tidak peduli. Ada manusia yang dosanya sampai batas langit, tidak ada tempat di bumi ini, kapanpun setiap hembusan nafasnya adalah dosa. Mungkin kita ini bukan orang yang melakukan dosa. Kita nggak lakukan dosa besar. Kita tidak pernah mencuri, kita tidak korupsi, tidak merampok, tidak membunuh orang, tidak berzina. Tapi kita sering lalai. Lalai itu dosa. Bahkan lebih dahsyat daripada dosa. Orang yang berbuat dosa sadar dia salah, tapi orang yang lalai jarang dia merasa salah. Orang yang tidak salat dia tahu dirinya tidak salat, tapi orang yang melambat-lambatkan salat dia tidak sadar, dia tidak. Saya akan ibadah, saya akan salat, pada salatnya udah akhir waktu. Orang yang sengaja melakukan dosa, maka lalai itu dosa. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin ibadah. Ketika awal Ramadan kemarin kita saya mau rencana bulan Ramadan ini tarawih penuh. Saya rencana mau khatamkan Quran. Saya akan berzikir banyak-banyak, saya i'tikaf di masjid. Saya akan sedekah banyak-banyak. Banyak keinginan kita. Tapi terkadang realisasinya susah. Kenapa ketika kita mau kita nggak sanggup? Kenapa ketika kita pingin kita nggak bisa? Saya malam ini mau khatamkan Quran, ternyata pas pegang udah nggak bisa lagi. Saya malam ini mau sholat, ternyata nggak sanggup. Ada apa dengan diri kita? Ternyata ada yang error dalam diri kita. Apa yang error? Hati. Hati ini raja. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, hati itu 3. Yang pertama, hati yang hidup. Hati yang hidup adalah hati yang idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apa dibacakan ayat Allah bertambah imana. Disebut nama Allah bergetar hatinya. Ketika dia salat dia khusyuk. Ketika dia salat menangis. Cerita tentang dosa dia menitiskan air mata. Itu hati yang hidup. Hati yang sakit, hati yang sadar tapi nggak sanggup berbuat. Satu lagi, hati yang mati, dia tidak sadar apa-apa dan tidak tahu dia sedang apa. Kata Ibnu Qayyim. Nah, hati kita hari ini umumnya hati yang sakit. Kita mau tapi nggak bisa. Kita ingin tapi nggak mampu. Kita mau sholat nggak mampu. Bahkan ketika kita disebut nama Allah, baca Al-Quran, kita tidak merasa menitiskan air mata. Ada yang error dengan hati kita. Ada yang salah dengan hati kita. Bahkan cerita hari ini tentang Al-Aqsa, tentang Palestina, tentang Israel, kekejaman Israel, tentang Syria, tentang Myanmar. Sebutkan negara-negara Islam yang tertindas, biasa-biasa aja. Gak ada kepedulian, gak ada rasa. Itu bukan urusan saya, itu negara orang. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul muslimul muslimina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad." Orang beriman itu seperti satu tubuh dari segi cinta mereka, dari segi kasih sayang mereka. Idza ishtaka 'adun, jika satu bagian itu merasa mengalami satu kesulitan, yang lain ikut bergadang, yang lain ikut demam. Yang sakit di hati, demam seluruh badan. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yahtam bi amril mu'min falaysa minhum." Yang enggak peduli dengan urusan umat Islam, yang enggak peduli dengan kondisi umat Islam, tidak termasuk orang Islam. Dipisahkan oleh Rasulullah SAW. Maka oleh karena ini cerita tentang Palestina. Kenapa kita nggak cinta? Kenapa kita nggak peduli? Kenapa dengan saudara-saudara Muslim yang lain tidak peduli? Kecuaian ini adalah masalah di hati kita. Ada yang error dengan hati kita. Maka apa yang dilakukan? Harus diobati. Jangan biarkan hati seperti itu. Apa obatnya? Obatnya ada di depan kita. Al-Quran yang selalu kita baca.
Al-Quran yang kita pegang hari ini, yang selalu kita tilawah, yang kita hafal ayatnya sebenarnya obat. Tapi kita nggak menjadi ini obat. Kondisi umat Islam hari ini, sifat cuai umat Islam hari ini, sifat sombong umat Islam hari ini, kondisi umat Islam hari ini, bahkan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama mereka dipenjara, negara-negara miskin mereka ditindas karena sikap umat Islam yang tidak peduli. Maka harus diobati. Obati dengan Al-Quran. Rasulullah mengatakan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Al-Quran ini akan memberikan petunjuk yang baik, akan memberikan arah yang lebih baik. Siapa yang pegang Quran lebih baik. Kita tahu cerita Napoleon Bonaparte, penguasa Prancis. Ketika dia berhasil menguasai Mesir, dia datang ke perpustakaan dengan penerjemahnya. Dia datang ke perpustakaan, datang ke Mesir, dan dia datang ke perpustakaan. Lalu dia diminta membacakan beberapa buku. Lalu yang dibaca adalah Al-Quran. Ayat yang dibaca adalah ayat yang kita baca tadi, surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini akan memberikan petunjuk mengarah kepada yang lebih baik. Napoleon terkesima dengan ayat itu. Senang, terpikuk, tertegun dia. Lalu hari itu dia pulang. Besok lagi, bacakan lagi ayat itu. Bacakan. Dia baca lagi tentang beberapa ayat lain lagi. Dia semakin terkesima. Hari ketiga, dia datang lagi. Apa yang kamu baca? Ini adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad, dan ini diyakini oleh umat Islam. Lalu apa kata Napoleon? Napoleon berkata, seandainya umat Islam mengikuti apa yang ada dalam buku ini, maka dia tidak akan pernah terhina, kata Napoleon. Kita tahu kisah tentang Perdana Menteri Inggris, namanya W.A. Gladstone. W.A. Gladstone ini seorang Perdana Menteri Inggris. Dia lahir tahun 1809, dia mati tahun 1889. Apa kata Gladstone? Kita tidak mampu menyerang umat Islam, membantai umat Islam, tapi cukup dengan memisahkan umat Islam dari Al-Quran. Kenapa mereka begitu takut kalau umat Islam mau membaca Al-Quran? Kenapa mereka begitu khawatir seandainya umat Islam mau dengan Al-Quran? Kenapa? Karena mereka tahu sejarah tentang kebangkitan Rasulullah SAW dan tahu apa yang terjadi pada generasi sahabat. Kita tahu sahabat, siapa para sahabat, siapa generasi jahiliyah? Generasi sahabat ini adalah orang-orang para pengembala kambing, berada di lembah yang jauh dari Emporium, jauh dari kekuasaan Romawi dan Parsia. Tidak ada yang kenal dengan bangsa Arab pada masa itu. Ketika turun surat Al-Iqra, surah Al-Alaq, membaca Iqra, turunnya Al-Quran kepada mereka, berubah 180 derajat. Yang dulunya adalah jahiliyah, orang-orang yang tidak berdaya, berubah menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Siapa yang kenal dengan Abu Bakar pada waktu itu? Siapa yang kenal dengan Umar bin Khattab? Siapa yang kenal dengan Khalid bin Walid? Siapa yang kenal dengan Mus'ab bin Umair? Tapi semuanya kemudian menjadi perubahan yang luar biasa kepada dunia dan nikmatnya kita rasa hari ini. Ternyata Al-Quran yang dibaca oleh Abu Bakar adalah Al-Quran yang kita baca hari ini. Al-Quran yang dibaca oleh Umar adalah Al-Quran yang sama yang kita baca hari ini. Al-Quran yang dibaca oleh para sahabat adalah Al-Quran yang sama dah hari ini. Al-Quran yang diturunkan mereka sama dengan yang kita punya. Dulu mereka menulis di pelepah-pelepah korma, mereka tulis di tulang-tulang, mereka tulis di batu-batu, tapi bisa merubah mereka. Sekarang cetakannya sudah beraneka ragam, warnanya sudah luar biasa. Kenapa kehidupan kita tidak jauh lebih baik? Kenapa kehidupan kita tetap seperti ini? Kita tertindas di negeri sendiri, kita miskin. Padahal Al-Quran menjanjikan sebuah kebaikan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, "Rubbata lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu." Berapa banyak orang yang baca Quran, Quran itu melaknatinya. Al-Quran hanya menjadi sebuah seremonial di acara-acara. Al-Quran hanya di lomba-lomba siapa yang paling bagus suaranya. Al-Quran hanya menjadi sebuah kebanggaan. Betapa banyak orang yang tidak mengikuti dengan makna. Maka hari ini Al-Quran itu kita kembalikan ke dalam kehidupan umat.
Rumah-rumah kita harus penuh dengan Al-Quran. Anak-anak kita harus hafal Quran. Generasi ke depan harus hafal Quran. Ada kebangkitan yang luar biasa. Kita senang hari ini Bapak Ibu mulai program-program hafal Quran intensif bulan Ramadan. Luar biasa. Imam-imam sudah hafid sekarang. Kalau zaman dulu mungkin awal-awal di masa kecil kita, kalau jadi imam satu ayat ini dia baca 2 kali batuk. Sekarang bacaannya sudah jauh lebih bagus. Ini awal kebangkitan. Tapi tidak cukup dengan berapa orang. Apa yang terjadi dengan di Aceh hari ini? Semangat hafal Qurannya banyak, tapi guru-guru hafal Quran hampir tidak kita temukan di Aceh. Susah cari guru Quran. Ini sebuah PR besar bagi kita semuanya. Quran bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya dihafal, tetapi ditadabburi maknanya. Maka ketika kita tadi bersama imam membaca Sabbihisma rabbiyal a'la, wujuhu yawma idzin, sebenarnya kita melakukan rihlah Qur'aniyah, kita renungkan ayat-ayatnya dan memberikan pengaruh yang besar dalam diri kita. 1 bulan saja kita dekat dengan Al-Quran akan ada pengaruh. Sebuah eksperimen pernah kita buat di sekolah saya. Anak-anak bandel di awalnya, cabut, tidak mau patuh aturan. Kita laksanakan, kita wajibkan mereka menghafal Quran. Di tahun pertama mereka mendapatkan 2 juz. Di tahun berikutnya setelahnya kita menemukan hampir tidak kita temukan pelanggaran-pelanggaran lagi. Karena apa? Mereka tidak lagi sibuk memikirkan yang tidak-tidak. Sekarang kesempatannya adalah memikirkan Al-Quran dan mengulang hafalan mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, sidang salat Idul Fitri yang berbahagia. Maka tidak ada pilihan bagi kita hari ini kecuali mempersiapkan generasi yang lebih baik. Dengan momen Idul Fitri ini, ke depan apa yang harus kita pikirkan? Ke depan setelah Ramadan sudah selesai. Apakah sudah selesai sejarah orang baca Quran? Apakah selesai kegiatan di masjid? Tidak. Ke depan harus lebih bagus lagi. Mulai nanti malam, besok dan seterusnya. Semuanya harus lebih baik lagi. Tanggung jawab kita semuanya. Tanggung jawab diri kita untuk memperbaiki harus lebih baik lagi dari hari kemarin. Ruh Ramadan tidak boleh hilang. Begitu juga kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, bahkan kepada masyarakat kita. Masyarakat kita tanggung jawab umat. Bukan urusan saya, itu urusan bapaknya. Sedih, miris ketika Aceh menjadi lumbung narkoba. Sedih apabila pergaulan bebas ada di negeri kita, di tengah umat Islam. Maka tanggung jawab ini adalah bagian dari kualitas iman. Maka hari ini, di pagi hari ini, ketika kita berbicara di depan alumni Ramadan, orang yang terdidik 30 hari Ramadan, jiwanya sudah bersih, semangatnya sedang membara, maka tanggung jawab ke depan itu jauh lebih berat. Jangan mengukur iman kita cukup 1. Rasulullah mengatakan, marra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Kamu melihat kemungkaran, kamu rubah dengan tanganmu. Wa illam yastati' fabilisani, sampaikan. Wa illam yastati' fabiqalbihi, kalau nggak sanggup juga dengan hati. Kalau seandainya kemaksiatan terjadi di depan mata kita, ukuran merubahnya bagaimana? Kalau kita cuma bisa diam atau tidak ada rasa apa-apa, menunjukkan iman kita sedang drop, iman kita sedang hancur, iman kita lagi tidak berfungsi, tidak produktif. Maka oleh karena itu, tanggung jawab semuanya. Yang punya kekuasaan, rubah dengan kekuasaannya. Yang mampu berbicara, sampaikan. Kalau kita tidak bisa berbuat apa, minimal merubah lingkungan menjadi lebih baik. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita khatib sampaikan hanya menjadi motivasi bagi khatib sendiri dan menjadi motivasi bagi kita semuanya. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu orang bijak dan itu orang beriman. Maka oleh karena itu kita mohon kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa kita, menutup aib-aib kita, menutup segala kesalahan-kesalahan kita. Karena Allah itu maha tahu apa yang kita lakukan. Walaupun orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu apa yang kita lakukan. Yang tahu hati kita ini Allah. Mungkin kawan kita memuja kita, mungkin saudara kita mengagungkan kita, mengatakan kita orang alim. Sebenarnya yang tahu hati kita adalah Allah. Maka kita mohon kepada Allah supaya Allah menutup hati kita, yang buruk-buruk itu ditutup dan dibuka lembaran-lembaran baru yang lebih baik. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakuna minaz zalimin.
Ya Allah, kita mohon kepada Allah supaya mengampuni orang-orang tua kita, dosa-dosa orang tua kita, memberikan keberkahan kepada mereka. Ya Allah, mudahkan kami dalam menjalani kehidupan yang ke depan yang lebih baik. Ya Allah, berikan kami kekuatan supaya kami bisa mampu beribadah kepadamu dengan sesungguh-sungguhnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم احصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد على القوم الظالمين. اللهم أنجي إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم الطف بهم وارحمهم وأخرجهم من الضيق والحصار. اللهم تقبل منهم الشهداء واشفي منهم المرضى والجرحى. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dirahmati Allah, mohon maaf atas segala penyampaian yang tidak tepat, yang tidak berkenan, yang mungkin melukai hati jamaah semuanya. Tapi saya sampaikan bahwa saya mencintai semuanya, semua saudara-saudara seiman, seperjuangan, yang sesemangat dalam menegakkan kebaikan di seluruh pelosok bumi Allah ini. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah mengampuni dosa kita dan merubah kehidupan umat kita menjadi lebih baik lagi. Di hari ini kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.